Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Setiap perlombaan ada yang menang dan kalah. Bersikaplah santun saat berhasil, berlapang dada dan tidak menyerah saat mengalami kegagalan. Bersikap santun sesuai dengan salah satu janji pramuka, yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Patriot artinya pecinta atau pembela tanah air. Sopan artinya selalu berperilaku, berkata, dan berpakaian sesuai aturan. Kesatria berarti orang yang gagah berani dalam kebenaran. Pramuka memiliki 10 janji yang disebut dengan dasa dharma. Dasa berarti 10, dharma berarti janji. Salah satu janji dalam dasa dharma adalah menjadi patriot yang sopan dan kesatria. Sekarang kita akan mencoba untuk mengetahui berapa jumlah bulu yang terdapat pada burung Garuda. Nah, jumlah bulu yang terdapat pada burung Garuda ini melambangkan hari kemerdekaan Indonesia atau hari Proklamasi Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sekarang kita mulai menghitung dari lehernya dulu. Nah, di leher burung Garuda ini terdapat 45 helai bulu. Kemudian di sayap itu ada 17 bulu. Kemudian ada di pangkal ekor itu ada 19 helai bulu, dan yang terakhir ada di ekornya itu ada 8. Maka jika digabungkan akan menjadi tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Ada beberapa warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Masing-masing warna memiliki arti tertentu. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam memiliki arti keabadian. Warna merah memiliki arti keberanian. Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Setiap warna pada lambang negara mempunyai arti khusus. Arti dari suatu lambang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu. Untuk menunjukkan kelompok juga digunakan lambang khusus. Lambang warna juga untuk menunjukkan arti dan cita-cita kelompok tersebut. Kelompok dalam pramuka siaga dinamakan barung. Setiap barung memiliki lambang. Lambang yang digunakan bendera. Bendera memiliki warna sesuai pilihan anggota barung. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul. Dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip, dibuat sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini merupakan jenis-jenis sudut yang akan kalian pelajari. Jadi di sini ada sudut siku-siku, kemudian ada sudut lancip, sudut tumpul, dan juga sudut lurus. Untuk lebih jelasnya, coba kalian persiapkan di rumah yang namanya busur derajat atau penggaris yang berbentuk lengkung seperti ini. Nah, untuk menentukan apakah itu sudut siku-siku, sudut lancip, ataupun sudut tumpul, kita akan menggunakan busur derajat ini. Jadi, yang namanya sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Jadi kalian lihat pada garis busur ini ada tengah-tengahnya itu ada angka 90. Nah, jadi kalau sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, sekarang
Untuk sudut lancip itu kurang dari 90 derajat atau dia lebih kecil dari sudut siku-siku. Dan untuk sudut tumpulnya dia lebih besar dari sudut siku-siku atau besarnya lebih dari 90 derajat. Dan untuk sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada gambar dua busur dengan dua garis atau sudut yang berbeda. Nah, di sini jika kalian lihat itu dia angkanya kurang dari 90 derajat. Keduanya sama, kurang dari 90 derajat. Meskipun dengan besar yang berbeda, tetapi tetap saja dia kurang dari 90 derajat, maka kedua sudut ini disebut dengan sudut lancip. Jadi perlu diingat bahwa sudut lancip itu sudutnya kurang dari 90 derajat. Contoh selanjutnya, di sini juga ada sudut. Nah, jika kalian lihat berbeda dengan contoh yang nomor 1 dan 2 tadi, untuk yang nomor 3 dan 4 ini kedua garisnya itu jika dilihat melebihi angka 90 derajat. Jadi jika angkanya lebih dari 90 derajat, garisnya melebihi angka 90 derajat, maka disebut dengan sudut tumpul. Ya, jadi kalau sudut siku-siku tadi itu tuh sudutnya tegak lurus atau pas di angka 90 derajat, tetapi kalau untuk sudut tumpul ini dia lebih dari 90 derajat. Sudah paham ya sampai di sini? Sekarang coba kalian perhatikan lambang berikut ini. Di sini ada beberapa contoh lambang yang berada di Indonesia. Nah, tahukah kalian apakah lambang ini? Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah itu berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti juga. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Untuk tugas kali ini, kalian mengerjakan buku paket halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok dalam pramuka siaga disebut barung. Barung biasanya terdiri atas 6 anggota pramuka siaga. Udin, Edo, Beni, dan 3 teman lainnya bergabung dalam satu barung. Mereka memilih nama barung merah. Siti, Lani, Dayu, dan 3 teman lainnya membentuk sebuah barung. Mereka memilih nama barung putih. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Tanda barung tidak bergambar. Tanda barung berwarna. Warna dipilih hasil diskusi anggota barung. Setiap warna memiliki arti. Nama barung merupakan cerminan sifat-sifat baik. Sifat baik itu akan ditiru oleh anggota barung tersebut. Nah, berikut ini merupakan penggunaan tanda atau atribut pada pramuka siaga putri. Jadi di sini ada nama kota,
kemudian ada nomor atau ada BED daerah atau lencana wilayah, kemudian ada tanda jabatan, kemudian ada tanda barung yang berbentuk segitiga sama kaki, kemudian ada tanda kecakapan umum, tanda pelantikan, tutup kepala, pandu dunia, dan lain sebagainya. Warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila. Warna tersebut adalah merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Jika diperlukan dapat diambil warna lain. Untuk tugas kali ini silahkan kalian kerjakan buku paket halaman 50.